Kita buat gereja baru, saudara, di mana saja kita boleh buat gereja kalau Tuhan izinkan. Dan kita yang sudah lama yang punya gereja, kita harus peka di sini. Izinkan kalau mereka memang mau pergi. Kenapa? Semua gereja sama. Tapi saya percaya ketika jemaat saudara berangkat untuk ke gereja lain, tapi mereka tidak akan betah di gereja lain, mereka akan kembali kepada gereja bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Amin. Itu yang kita doakan. Kadang-kala saudara, nah ini yang kedua, Allah meninggalkan orang-orang yang lelah. Jadi saya percaya Tuhan tadi katakan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kepada saya dan saudara, kita akan mendapatkan kelegaan. Tuhan tahu kita semua lelah. Tuhan tahu kita berbeban berat, kita punya tekanan. Bukan cuma saudara, tetapi saya pun juga saudara. Tapi saya percaya tahun ini Tuhan akan buka ladang-ladang untuk saudara-saudara. Amin. Nah saudara, yang ketiga adalah pintu-pintu yang belum terbuka saudara. Hari ini Tuhan katakan pintu-pintu mujizat terbuka buat saudara-saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Nah saudara, pintu-pintu mujizat itu adalah masalah-masalah pribadi kita, di gereja kita yang belum terbuka selama ini. Tapi saya percaya hari ini Tuhan bukakan. Amin. Nah saudara, di dalam Wahyu 3 ayat 7 dan ke-8 bisa dikeluarkan. Wahyu 3 ayat 7 dan ke-8. Di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini yang saya dapat. Ini saya dapat pada waktu tahun 2013 akhir Desember. Saya ada di Pekalongan. Saya 3 tahun berjalan di Pekalongan, saudara. Sampai GSCA saya layani selama 3 tahun. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan membuka pintu buat saya. Dan visi misi itu adalah bukan buka gereja, tetapi membuka persekutuan doa di kota Pekalongan, saudara. Ini sangat dahsyat dan saya melihat itu luar biasa kuasa Tuhan. Tapi saudara, dahsyatnya satu Pekalongan, dari mulai gereja GSCA, GBI, GPDI, semua menantang saya dan tidak mau ada persekutuan doa itu, saudara. Padahal saya 3 tahun melayani mereka. Dan visi misi ini Tuhan bukakan buat saya. Tuhan katakan begini, kumpulkan semua orang-orang Pekalongan yang beragama sama dengan kita, yaitu Kristen. Kumpulkan mereka untuk apa? Untuk dibangun, untuk membuka pintu-pintu mujizat yang belum terbuka. Apabila Tuhan buka, tidak ada yang menutup. Dan pada waktu itu saya mau pergi izin kepada ada satu gereja di GSCA, tetapi hamba Tuhannya sedang berangkat ke Medan. Jadi pada waktu itu kita tidak bisa bicara. Akhirnya saya membuka. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang menutup. Dan saudara, yang luar biasanya, waktu visi misi itu datang, Tuhan katakan begini, kamu minta di hotel ini. Dan pada waktu itu ternyata saya berjumpa dengan yang punya hotel langsung, yaitu dia beragama Katolik, saudara. Jadi Tuhan gak mau kotak-kotakan kita. Dan akhirnya waktu saya berjumpa dengan dia, Tuhan mengatakan begini, coba kamu bicara. Dan saya bilang begini, Pak, boleh gak Bapak saya diizinkan untuk membuka persekutuan doa? Ini visi misi yang Tuhan minta. Tapi Pak, saya kalau disuruh bayar mahal, mungkin saya nanti akan pikir-pikir dulu. Oh iya, gak apa-apa Bu, kan saya kan punya staf banyak, Ibu bikin aja surat. Dan pada waktu saya bikin surat, saya berdoa dengan suami saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila Tuhan sudah membuka visi misi Tuhan, tidak ada yang berani menutup. Dan mujizat-mujizat akan terjadi. Dan waktu saya tulis, saya kirimkan dengan soknya kesombongan saya ini bukan
GBI Horizon, karena hotelnya Horizon saudara di Pekalongan. Dan waktu Bapak yang punya hotel ini baca, dia tercengang-cengang dan dia tertawa. Kok GBI Horizon bisa-bisanya? Belum diizinkan. Tapi bagi saya tidak ada yang mustahil. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan untuk dibuka, tidak ada yang berani menutup. Dan akhirnya saudara, puji Tuhan, 3 hari kemudian mereka telepon kami. Dia bilang, Bu, puji Tuhan, yang punya hotel bilang silahkan ibadah, tidak membayar sesen pun ibadah. Ibu mau dari hari apa saja silahkan pakai. Dan mereka memberikan snack, minuman, teh. Puji Tuhan saudara, saya sudah undang Pak Johan untuk berbicara di sana. Bu Elsa juga pernah kemarin ke sana. Saya bangga dengan Tuhan saya, bahwa tidak ada yang mustahil. Saya juga percaya saya akan panggil bapak-bapak atau ibu-ibu gembala di sini untuk mungkin memberitakan firman di dalam PD Horizon itu saudara. Yang luar biasanya saudara, waktu saya mendapatkan ini tidak bayar, saya menangis saudara. Saya bilang Tuhan dahsyat. Padahal di pikiran saya mau cari uangnya, saya mau minta dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak timbul di hati kamu, kamu mau bisa bayar. Tetapi ini Tuhan sediakan tidak bayar saudara. Terjadilah masalah. Puji Tuhan, waktu kami buka itu 80 orang yang datang. Dan akhirnya saudara, 2 minggu kemudian meledaklah kota Pekalongan. Saya tidak habis pikir saudara. Ini saya mau menyatakan saudara, ini benar, ini kesaksian. Itu hamba-hamba Tuhan di atas mimbar berbicara seperti ini kepada jemaat-jemaatnya. Jemaat-jemaat saya di tempat ini tidak boleh ada yang ke Pekalongan PD Horizon di bawah bimbingan Ibu Ruby. Wow. Saya bilang, apakah hamba Tuhan diajar untuk tidak boleh berdamai dengan siapapun? Saya rasa Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan siapapun. Yang kita perbuatan jahat, kita harus kita balas dengan kebaikan. Amin. Amin. Tapi yang saya lihat, semakin hamba-hamba Tuhan di Pekalongan membuat perkara bahwa polisi akan segera datang untuk menutup persekutuan doa ini. Saudara, apa yang Tuhan bela? Yang punya hotel bilang begini, kalau sampai ada hamba-hamba Tuhan dari Pekalongan mau usik-usik persekutuan doa ini, saya tidak segan-segan kita balik untuk menuntut kepada mereka dari mana sesatnya adanya persekutuan doa ini. Kita bukan gereja, kita bukan hari Minggu. Maksud Tuhan hari Senin itu jemaat-jemaat saudara datang untuk mendengarkan penginjilan dan berita-berita firman Tuhan dari seluruh gembala-gembala yang saya undang saudara. Saya undang itu, puji Tuhan saya bisa undang dari mana-mana dengan membiayai mereka dengan kereta, dengan memberi persembahan kasih. Kalau bukan Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutup. Dan sampai hari ini saudara, mereka tulis surat kepada gembala saya di Jakarta. Nah saya bilang, kenapa saya mesti tutup? Saya tidak berbuat dosa, saya tidak mengambil jemaat-jemaat mereka. Ini hari Senin. Dan visi misi Tuhan itu, ketika hari Senin mereka mendengar berita firman Tuhan, mereka mendapat kesaksian-kesaksian dari gembala-gembala dari Jakarta, dari manapun saya panggil. Bukan cuma GBI saudara, sampai Katolik. Dan ini akan datang dari Buddha, dari Islam, itu akan datang semua. Karena ini saya didukung oleh yang punya hotel dan terutama Tuhan yang mendukung saya. Amin. Dan puji Tuhan saudara, semakin hari semakin tidak boleh mereka datang. Bukan dari Pekalongan yang datang, tapi dari jauh saudara, dari Purwokerto, dari Banyumas, dari mana-mana saudara yang datang. Sampai hari ini Tuhan buka sampai 100, sampai 80, 100 orang yang datang. Itu kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, kenapa kita egois? Berangkat, silahkan jemaat-jemaat saudara suruh berangkat kemana mereka mau, tapi mereka akan pulang hari Minggu ke rumahnya masing-masing. Amin. Itu misi-misi Tuhan supaya di Pekalongan itu ada gembala-gembala yang bergandengan tangan. Setelah saya mendengar saudara-saudara, gembala-gembala ini bisa memusuhi saya,
gembala ini. Saya bukan menceritakan keributan mereka, tapi yang mau saya ceritakan, Tuhan itu mengadakan kalau saudara peka, visi misi ini itu adalah untuk bergandeng tangan, untuk bersatu, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak dipandang dari gereja mana. Tuhan katakan semua umatku beritakan firman Tuhan. Jadi saya selalu berdoa buat gembala-gembala di Pekalongan. Saya bilang, Tuhan ampuni mereka. Sampai hari ini nama saya harum buat mereka-mereka. Tetapi bukan harum buat kebaikan, tapi mereka memandang bahwa saya ini adalah sesat. Jadi saya cuma bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kasihan mereka kok bisa memberitakan Injil bahwa Allah itu adalah kasih. Tapi kok bisa mereka berdiri untuk mengatakan bahwa apa yang Tuhan buka itu sesat. Puji Tuhan, kemarin saya juga bingung bagaimana untuk tahun selanjutnya. Apakah masih persekutuan doa ini diadakan? Dan saya ketemu sama ketua gembala, ketua yang punya hotel. Saya bingung, saya bilang, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Masa saya ngomong, Pak, tahun depan boleh nggak PD-nya terus? Gak mungkin, saudara. Saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan hikmat Tuhan itu luar biasa, saudara. Puji Tuhan, manajer yang punya hotel dan direkturnya, saya juga udah tahu Tuhan itu luar biasa. Masuk ke kamar saya, dan mereka minta doa untuk supaya hotel ini, mereka bilang, Bu, puji Tuhan, saya lihat dari mulai Desember sampai hari ini, kalau tidak ada PD Horizon, ini saudara jelas, ini yang punya hotel sendiri berbicara kemarin, saudara. Ini saya kesaksian dalam nama Tuhan Yesus. Dia katakan, kalau tidak ada PD Horizon, saya ini mungkin sudah habis, sudah hancur, dia bilang. Saya lihatin dari Desember 2013, Januari, Februari, bulan April, bulan Maret, Ibu katakan, Bapak harus bertobat, Bapak harus baca firman ini. Lalu dia baca, saudara, dia mendapat apa? Masalah. Dia ditangkap KPK, tetapi dia cuma sebagai saksi. Dan hotel itu menurun, dan akhirnya dia bertobat. Dan kemarin dia bilang, kalau saya tidak ambil waktu Desember, saya baca surat ini, saya tidak ambil, saya tidak memberi kepada ibu, ada persekutuan, atau saya suruh bayar, mungkin hari ini masalah saya tidak selesai. Itu yang saya jelas dengar. Itu yang saya jelas dengar dia bicara. Saya bangga bukan tidak dengan diri saya, tapi saya bangga dengan Tuhan. Ketika kita memberitakan, kita percaya bahwa berkat kita menjadi kaya itu dari Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. PD Horizon sampai hari ini, dan waktu mereka ada di kamar, saya cuma mengatakan begini, apa hikmat Tuhan? Saya bilang begini, Pak, pada tanggal 15 Desember itu saya mau merayakan ulang tahun persekutuan doa Horizon yang ke-1 tahun. Oh ya, terus gimana Bu? Sekalian Natalan, Pak. Terus mau apa? Kita mau bikin, terserah kita mau bikin apa nanti. Terus gimana Bu selanjutnya? Gimana Bu tahun depan? Masih mau buka nggak? Coba saudara. Bukan saya yang bertanya, tetapi dia yang bertanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi lagi-lagi Tuhan bilang, apa yang tidak kamu lihat, yang tidak kamu dengar, yang tidak ada timbul di hati kamu, itu yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan, waktu saya bilang, iya Pak, karena tanggal 15 Desember itu saya mau terakhir untuk merayakan hari Natal dan ulang tahun PD Horizon. Terus bukanya kapan lagi? Karena Pak, saya puji Tuhan tanggal 23 sampai tanggal 10 saya ini ada berkat dari Tuhan melalui anak-anak saya akan ke Amerika saya. Jadi nanti bukanya awal Januari pada tanggal 15. Wow, dia bilang begini yang punya hotel, sip, kita tunggu kedatangan ibu, kita buka kembali PD Horizon. Amin. Jadi saya percaya dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah buka buat saudara, tidak ada yang bisa ditutup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, di dalam ketiga firman ini, saya percaya saudara, Tuhan akan menggenapi firman ini buat saya dan buat saudara. Amin.